Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, kita masih diperbolehkan untuk datang memuji dan mengenal nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Mari kita habiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, memuji Tuhan. Kami berterima kasih yang tidak habis-habisnya, karena rahmat-Mu yang juga tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa yang baik buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan usaha kami, dalam segala hal. Terima kasih juga Bapa, waktu yang baik di hari Tuhan, hari mulia ini, kami boleh dihimpunkan kembali bersama di dalam bait-Mu ini untuk bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan, karena memang Engkau saja yang patut disembah, diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang penuh belas kasihan. Kami juga menyadari bahwa kami orang-orang yang berdosa. Seringkali kami melanggar, melawan kehendak dan perintah Tuhan. Seringkali dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak menyenangkan hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Karena itu dalam pengasihan kami mohon, ampunilah dosa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, pengampunan-Mu, dan biarlah itu menjadikan kami pada hari ini, di dalam ibadah pagi ini, membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bermazmur. Kita sama-sama membaca di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersautan, nanti ayat 6 kita baca sama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Ada suatu pribadi yang membuat kita ada sampai pagi hari ini, membuat kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, dan pribadi itu adalah Yesus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun keadaan kita, siapapun kita, dan apapun masalah hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu, janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang ada dalam hidup kami, semua berasal daripada Engkau. Hanya dengan pujian dan penyembahan kami dapat mengungkapkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Berapa kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersungguh di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tidak bersoraklah bagi Dia, puji dan kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu.
setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, membuat kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat saya dapat berdiri, kita memuji nama Tuhan, berikan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuasa kemuliaan, satu hati kami nyatakan.
Haleluya. Kibasarnya mungkin dari antara saudara-saudara seiman yang mempunyai pengalaman bersama Tuhan atau mempunyai kesaksian berupa kesaksian atau pujian, sudah kesempatan kami persilakan. Baik, salam. Pada hari ini terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan oleh Miguel untuk saya bersaksi dalam puji-pujian. Yang pasti nama Yesus tetap berkuasa, nama Yesus tetap dahsyat sekarang sampai selama-lamanya. Rupiah tidak ada ya lagu indah rencana Tuhan. Soalnya enggak ada.
pujian diberikan saudara kita yang mungkin masih ada waktu tempat saya persilakan, dan kalau tidak ada saya anak sekolah minggu untuk nanti ke depan. Sini. Oh, dua masih cari terus. Oke. Ibu saudara-saudara, kita pengakuan kita kepada Tuhan agar mereka terus senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di tengah kehidupan kami secara khusus bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, anak-anak kami tetap baik-baik saja, sehat selalu, terus penuh dengan riang gembira di dalam masa kecilnya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa buat mereka untuk sebentar lagi mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati sertai supaya mereka dapat bersukacita dan hidup mereka makin dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan mereka terus bertumbuh di dalamnya, dan mereka hidup membagikan kebenaran itu dalam kehidupan mereka, pergaulan di tengah-tengah keluarga bersama orang tua, saudara-saudara mereka, bahkan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka boleh melihat bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Juga guru sekolah minggu akan membimbing. Tuhan juga memberkati hikmat surgawi, sukacita surgawi juga menyertai. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan, rumah tangga dan segalanya. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, dari awal sampai berakhir ibadah sekolah minggu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Pelan. Haleluya. Di nama Tuhan, saudara-saudara, tiba saatnya kita untuk menikmati firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Aku mengaku
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, di hadirat Tuhan kami memanggil Engkau Tuhan, karena kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang membuat hidup kami berarti, karena seharusnya hidup kami binasa di dalam dosa kami Tuhan. Kami seharusnya terpisah dari Tuhan, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirimu untuk mati di kayu salib. Dan Tuhan sudah menanggung dosa setiap kehidupan kami. Dan Engkau telah memberikan keselamatan hidup kekal bagi kami. Kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami, Engkau sudah berikan. Kebangkitan adalah keselamatan hidup kekal bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan memberi kehidupan dan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengingat terus akan keindahan, kedahsyatan yang Tuhan kerjakan melalui Jumat Agung dan Paskah. Boleh terus membekas di dalam hati setiap kehidupan kami. Boleh terus mengukir di dalam hati kami dan pikiran kami. Walaupun hari-hari hidup kami yang akan kami lalui ke depan akan dengan berbagai macam kesibukan dan juga dunia yang penuh dengan berbagai macam gejolak dan juga topik-topik dunia, biarlah kehidupan kami selalu mendekat kepada Tuhan. Kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Biarlah kiranya dalam setiap hidup kami dari hari ke hari, kami mengalami pertumbuhan dalam pemberitaan Injil bagi orang-orang yang terhilang di tengah-tengah belantara kehidupan ini. Biarlah kiranya Jumat Agung dan Paskah yang sudah kami lewati itu bisa membawa kehidupan kami kembali mengingat akan kasih dan karya Tuhan, anugerah pengorbanan di Kalvari bagi keselamatan hidup setiap kami. Saatnya agar kami mempersiapkan hati batin kami di hadapan hadirat Tuhan, untuk kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan jadikanlah kami menjadi telinga seorang murid yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Allah dari awal pertengahan hingga berakhir hanya dalam pimpinan kuasa hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan kami bersama untuk dan kembali. Salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersukacita atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh kembali datang di bait Tuhan, membawa hati kita, pikiran kita, hidup kita
setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam kesempatan yang berharga ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membawa kita bersama belajar dari satu tema kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan, adalah bertumbuh dalam pemuridan. Bertumbuh dalam pemuridan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Namun dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kita menangkap satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki dalam kehidupan setiap bangsa di muka bumi ini adalah untuk menjadi murid Kristus. Ada amin? Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, siapa saja yang akan menjadi murid? Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus, itulah yang menjadi murid. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah murid. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, siapapun kita yang percaya kepada Yesus, apapun profesi kita dan pekerjaan kita, Bapak Ibu saudara, apakah itu sebagai seorang pedagang, apakah sebagai seorang rumah tangga, apakah sebagai seorang pembisnis, seorang bos, atau guru sekalipun, entah guru sekolah minggu, entah guru SD, guru SMP, guru SMA, Tuhan mau Bapak Ibu saudara jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam profesi kita dan pekerjaan kita Bapak Ibu saudara, Tuhan mau agar kita menjalankan kehidupan kita menjalankan satu kapasitas, yaitu murid. Amin. Dan kekristenan bukan sekedar percaya Yesus Bapak Ibu saudara, kemudian selamat, terhindar dari neraka, lalu mendapat garansi pasti, pokoknya pasti percaya Yesus masuk surga. Tidak sejauh itu Bapak Ibu saudara. Tapi kekristenan sejati adalah berbicara sebuah komitmen untuk apa Bapak Ibu saudara? Menjalani kehidupan sebagai apa? Sebagai murid-muridnya Kristus. Berbicara tentang hal ini Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya teringat akan satu hal yang pernah terjadi dan saya alami sendiri dalam kehidupan saya waktu menjelang kuliah dan akan menghadapi dengan ujian skripsi Bapak Ibu saudara, ujian S1. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasakan bahwa itulah yang akan menjadi akhir perjuangan dari kehidupan saya. Saya tidak akan terus belajar menjadi seorang murid, tetapi dalam hati saya bahwa saya akan berhenti sampai di situ. Pokoknya saya memutuskan Bapak Ibu saudara menjadi murid pada waktu itu. Sementara saya menunggu waktu untuk menantikan ujian skripsi bagi saya, tetap saya katakan, pokoknya saya lulus hari ini, saya berhasil kali ini, saya selesai kali ini, saya tidak akan
sampai larut malam Bapak Ibu Saudara untuk hanya membuat tugas dan tugas. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang paling menjemukan dalam hidup saya adalah ketika akan menghadapi dengan ujian yang dadak-dadakan. Apalagi menghadapi dengan guru atau dosen yang agak galak-galak sedikit Bapak Ibu Saudara. Itu rasanya satu hal yang sangat mencukupkan bagi saya. Rasanya gak enak jadi murid. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya membayangkan pokoknya kalau hari ini saya sudah lulus, saya tidak mau belajar lagi. Saya tidak mau menjadi murid-murid lagi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Setelah ini buku-buku saya akan simpan. Kertas-kertas tugas saya tidak pernah lihat. Pokoknya semua tidak dekat pada saya. Saya mengencang. Saya tidak menjadi murid. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya hitung-hitung sekolah selama 17 tahun Bapak Ibu Saudara. Belajar, PR, tugas, belajar. Sebagai murid, kadang-kadang membuat kita bosan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan harus menjadi murid. Amin. Dan menjadi murid harus kita jalani sepanjang seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berhenti dari bangku pendidikan, bangku sekolah sebagai formal di mana kita menjalani, tetapi kita sebagai seorang murid Tuhan Yesus mau agar kita menjalani. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau supaya kita harus terdidik dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ada amin? Kita harus belajar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita harus hidup disiplin sebagai murid Tuhan. Disiplin dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Disiplin dalam hal berdoa, membaca firman Tuhan. Disiplin dalam hal membayar perpuluhan. Disiplin dalam hal melayani. Disiplin dalam hal bersaksi. Dan disiplin dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Mesti disiplin Bapak Ibu Saudara. Ada tugas mesti dikerjakan. Gak bisa tetap harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Harus tetap disiplin menjadi murid Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan, setelah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan kita sebagai murid adalah seperti sebuah perjalanan melalui jalan yang sempit Bapak Ibu Saudara. Gak enak, sesak. Tidak boleh harus ini, tidak boleh harus itu. Sangat sukar Bapak Ibu Saudara untuk kita jalani hal seperti itu.
saudara sekalian, meskipun jalan itu sukar dan sulit seperti apapun, tetap kita harus jalani. Ada amin? Kenapa kita harus jalani dalam kehidupan yang sukar dan sulit itu? Di depan sana ada kehidupan. Oleh karena itu, meskipun berat Bapak Ibu Saudara, kita harus menjalani situasi dan kondisi apapun, berani melangkah. Karena Tuhan mau agar kita tetap menjalani kehidupan di Bapak Ibu Saudara. Karena itu bahwa kita tahu sejak semula Allah merancangkan Bapak Ibu Saudara dan saya dan menetapkan untuk kita semua bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sasaran utama Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Bapak Ibu Saudara. Adalah apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan hal yang instan Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang mudah. Bukan tiba-tiba saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus harus melalui waktu dan sebuah proses. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Pemuridan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan punya sasaran supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, bahwa sasaran utama Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah semata kenyamanan atau kemewahan atau berkat semata Bapak Ibu Saudara, tapi sasaran utama Allah dalam kehidupan kita adalah mengembangkan karakter, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Bertumbuh serupa dengan Kristus, sama seperti Kristus dalam hal karakter kita. Yang dahulunya mungkin kita menjadi orang yang suka menggosip orang, sekarang sudah tidak lagi. Yang dahulunya kehidupan kita menjadi orang yang suka melakukan hal yang tidak berguna, sudah tidak lagi. Suka mencuri mungkin, sekarang sudah tidak suka mencuri lagi, tetapi suka memberi. Amin. Karakter kita harus ubah menjadi sama seperti Kristus. Yesus bukan orang tukang pencuri Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita sebagai pengikut Tuhan kita mencuri dalam hidup kita? Atau kita bermain dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan membawa hidup kita kepada kebinasaan. Mabuk-mabukanlah, berjudilah, berselingkuhlah, perlu dirubah. Amin. Harus ada perubahan sikap karakter dalam setiap kita. Jangan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Sebab yang kita ikuti adalah Tuhan yang suci. Tidak ada dosa dalam hidupnya. Tetapi karena kasih-Nya, Dia berikan hidupnya untuk keselamatan hidup kita. Dosa kita, perbuatan kita, Tuhan menanggung semuanya di atas kayu salib. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita dibebaskan. Yang seharusnya dosa itu kita yang tanggung, tetapi ada yang memberi hidupnya untuk menanggungnya bagi kita. Dan sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Kita adalah orang yang merdeka, sudah dibebaskan. Dan jangan kita kembali untuk menyalibkan Tuhan kali yang kedua, ketiga dan keempat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena perbuatan melanggar sama saja dengan kita menyalibkan Tuhan ke belakang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk bertumbuh atau menjadi serupa dengan Kristus, poinnya adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kita harus bertumbuh dalam pemulihan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sebagai belajar dari kehidupan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, untuk menjadi seorang yang bertumbuh di dalam pemerintahan. Ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus, yang bertumbuh dalam pemerintahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya akan ajak kita semua baca bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di KPR 14 ayat 21 sampai 28. KPR atau Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara. Biar ada yang baru tahu ada KPR. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga 28. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Kita akan membacakannya secara berdiri, Bapak Ibu Saudara. Berikut kebenaran firman Tuhan berbunyi kembali ke Antioquia. Ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah Rasul Paulus? Tentunya kita semua tahu tentang latar belakang kehidupan dari seorang Paulus, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Paulus sebelum mengenal Yesus, namanya adalah Saulus. Dan setelah ia bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus, dia datang kepada Yesus, meninggalkan kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan lalu namanya diubah menjadi Paulus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Paulus adalah seorang dari bangsa Yahudi, dan ia sangat bangga dengan keyakinannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus berasal dari suku Benyamin, dan ia juga memiliki kewarganegaraan. Ia dilahirkan di sebuah kota yang namanya Tarsus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan Paulus sebelum bertobat, ia adalah seorang yang membenci kepada para pengikut Tuhan Yesus atau pengikut Kristus. Dan ia berusaha dengan berbagai macam caranya untuk ia mencari orang-orang yang percaya pada waktu itu untuk dia melenyapkan dari muka bumi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi setelah Paulus diubahkan oleh Tuhan
dia berubah. Dan dia menjadi murid terlebih dahulu. Setelah itu baru dia memuridkan orang besar. Jadi Paulus sebelum memuridkan orang lain, yang terlebih dahulu menjadi murid. Dan mungkin kita berpikir Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah Paulus bertemu dengan Tuhan di jalan ke Damsyik, lalu Paulus begitu disembuhkan dari matanya yang buta, dan dia langsung keluar menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudara, atau pengikut Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam kehidupan Barnabas ketika dia pergi ke daerah Tarsus, dan didapatinya di sana ada seorang yang bernama Saulus yang belum menjadi Paulus pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 1, di sana Paulus sendiri yang menyatakan bahwa kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Jadi dalam surat Galatia pasal 2 ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara telah mencatat bahwa ada jeda dari perjumpaan di Damsyik. Dan kalau menurut sejarawan Bapak Ibu Saudara, kira-kira di tahun 34 ketemu dengan Barnabas di tahun 48. Dan itu kira-kira dalam kurun waktu 14 tahun Bapak Ibu Saudara. Nah, selama 14 tahun itu kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan dia sepanjang 14 tahun itu? Mungkin Tuhan sedang membenahi dalam diri kehidupan Paulus secara pribadi. Mungkin Tuhan membenahi hati Paulus. Tapi memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa selama itu Paulus tidak terlalu melayani keluar. Tapi apa yang terjadi setelah dimuridkan oleh Barnabas ini dalam 12 tahun periode pelayanan Paulus, dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia meninggal pada waktu itu kira-kira umur dia itu adalah 60 tahun kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa Paulus itu sangat bertumbuh. Di mana letak pertumbuhan Paulus, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat dia menulis begitu banyak buku-buku dalam Perjanjian Baru, dan dia memenangkan begitu banyak orang-orang non-Yahudi ke dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara, atau iman Kristus pada waktu itu. Dan dia juga sampai memuridkan seorang yang bernama Timotius dan juga Titus. Lalu kemudian Titus memberikan lagi kepala jemaat, dan kepada Timotius juga berpesan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 kita dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga dapat mengajar orang lain. Jadi Paulus itu tahu apa itu dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika sudah memperoleh banyak murid, lalu ia kembali ke tempat yang namanya Listra, Ikonium, dan juga Antioquia. Itu di ayat 22 Bapak Ibu Saudara.
di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada 3 cara untuk bertumbuh di dalam pemulihan. Cara yang pertama di ayat 22 bagian A. Di tempat itu mereka menguatkan murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa menguatkan hati dan menasihati orang lain itu sangat penting. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita menguatkan hati orang lain, kita bukan hanya berbuat baik kepada mereka Bapak Ibu Saudara, tapi kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita melihat dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 22 ini, dikatakan di tempat itu mereka, artinya Paulus dan Barnabas Bapak Ibu Saudara, menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka pergi dan memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, di sana mereka memberitakan kabar baik. Di sana mereka memberitakan Injil kebenaran Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada serombongan orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Dan serombongan ini mencari berbagai macam cara untuk menangkap orang-orang ini yang adalah Paulus dan Barnabas untuk dibunuh. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ketika mereka sedang rombongan itu mencari Paulus dan Barnabas, mereka berpindah lagi ke satu kota untuk mereka beritakan Injil Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita dalam kita bersaksi. Ketika kita menyaksikan kasih dan cinta Tuhan bagi orang lain, dan orang lain tidak menyukai itu, kasihlah kepada orang yang lain juga. Karena jangan tetap pada orang itu, karena kita tidak tetap kita ada di situ. Kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika rombongan itu berusaha untuk mencari dan bunuhnya, mereka pindah ke satu kota untuk beritakan Injil. Jadi Injil tidak pernah terhambat oleh apapun. Semakin dihambat, semakin merasa. Amin. Mereka terus memberitakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka pindah kepada satu kota, di sana ada mujizat Tuhan terjadi. Dan orang-orang yang ada di kota itu menganggap bahwa Paulus adalah seorang dewa. Mereka berkata bahwa dia adalah dewa. Tetapi apa kata Paulus Bapak Ibu Saudara? Saya bukan dewa, tetapi itulah Tuhan yang mengerjakannya, mujizat itu. Dan orang-orang yang membenci kepada kekristenan, kepada kebenaran firman itu, mereka akhirnya percaya, mereka melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dan Paulus mengalami tantangan ketika ia menghadapi dengan orang-orang yang membenci dengan kebenaran. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ia dilempari dengan batu, kemudian disalib di pinggir jalan. Ketika murid-murid datang, mereka mengira bahwa Paulus sudah mati. Ternyata Paulus telah dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Amin. Dia dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dia dibangkitkan Tuhan. Jadi urapi Tuhan. Dia pergi lagi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai dalam kehidupan pelayanan Paulus. Meskipun mereka teraniaya, meskipun
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun situasi dan keadaan yang mereka alami merasa sangat lemah dalam hidup mereka, fisik mereka lemah, tetapi iman mereka kuat. Mereka tetap memberitakan Injil, menguatkan dan menasihati murid-murid yang ada. Dan ketika mereka menasihati dan menguatkan murid-murid yang ada, mereka pun dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, menghadapi dengan kesulitan hidup, adakah di antara kita yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat dan kekuatan dan kehidupan kita? Jangan sampai ketika kita lemah, kita membiarkan orang-orang itu. Tuhan apa? Ketika engkau lemah, lakukan hal itu kepada orang-orang yang lemah, maka kalian akan sama-sama dikuatkan. Amin. Sama-sama akan diberi kekuatan kepada kita, diberi sukacita. Karena itu kita perlu belajar untuk menguatkan dan menasihati orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hati kita lemah, kita bisa pegang untuk melanjutkan perjuangan kita. Tetapi pada saat hati kita lemah, ada yang menguatkan kita, maka itu akan semacam ada sesuatu tenaga ekstra dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika ada seseorang yang menyaksikan tentang kehidupannya dalam hidupnya, nanti kita akan dikuatkan. Karena itu kita perlu, Bapak Ibu Saudara, kita dalam keadaan lemah dan kita tidak kuat. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, sesama kita, teman seperjuangan kita mungkin yang merasa lemah dalam imannya. Adakah kita mau mendekati kepadanya untuk kita menguatkannya dan menasihatinya, untuk dia kembali semangat lagi dan mencari Tuhan? Itu tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara memberitakan kabar baik kepada orang lain, saat itu Bapak Ibu Saudara sedang memuridkan orang itu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Kita melangkah maju untuk kita bersaksi, memberitakan firman Tuhan, supaya orang-orang bisa dikuatkan, sama-sama kita dibangkitkan dan semangat kembali di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua adalah menyadarkan bahwa pertumbuhan itu suatu proses. Di dalam pertumbuhan iman ini adalah sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Tidak instan, tidak langsung, tetapi berproses. Kita melihat dalam kehidupan Barnabas dan Paulus juga, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan jemaat bahwa untuk bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan, mereka harus melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Mereka harus tekun di dalam Tuhan, menghadapi dengan situasi sukar dan sulit atas seizin Tuhan. Amin. Seizin Tuhan, mereka harus tetap tekun untuk bisa mendukung murid-murid yang sudah dimuridkan sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah saling bersaksi dalam jemaat. Jadi bersaksi ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, jemaat di sini ada yang selalu bersaksi. Itu hal terpenting, Bapak Ibu Saudara. Semua kita harus bersaksi buat Tuhan. Amin. Karena kita sudah banyak kali mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pendam itu semua untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu pada saat Bapak Ibu Saudara bersaksi di sini, ada jemaat di sana yang membutuhkan jawaban itu. Jadi kuatkan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersaksi, maka kita dikuatkan. Karena itu selalu bersaksi buat Tuhan. Meskipun hanya melalui pujian atau melalui kata-kata. Oleh karena itu
Bapak Ibu Saudara kita tempat dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi di dalam firman Tuhan. Sangat baik Bapak Ibu Saudara apabila kita melakukan pendalaman Alkitab. Sangat baik apabila kita membaca buku-buku rohani yang membuat tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan novel-novel, bukan apa yang menurut kita itu baik, Bapak Ibu Saudara. Sangat penting apabila kita belajar Alkitab, masuk sekolah menjadi murid belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat baik, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika itu hanya berhenti sampai di situ, hanya teori saja, dan kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita, apa gunanya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar, kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan, itu kita perlu menanamkan bagi orang lain, dan kita sama-sama bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Seperti kita menjadi orang yang bersaksi buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kebenaran itu perlu kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperoleh sebuah kemenangan dalam hidup kita, mari kita saksikan bagi orang lain supaya mereka akan dikuatkan. Dan ketika mereka dikuatkan, mereka itu adalah orang yang dimuridkan menjadi murid Yesus. Karena kita, ketika kita dewasa dalam iman kita kepada Tuhan, kita perlu membawa orang-orang yang lemah untuk terus bersama-sama melangkah mencari hadirat Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saat kita diselamatkan, kita mau mengikut Yesus karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah begitu berharga, mahal bagi kita. Oleh karena itu kita perlu datang kepadanya, tunduk kepadanya sebagai murid untuk kita belajar dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita bukan hanya orang sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita jangan benar-benar menjadi murid Tuhan, murid yang mau bersaksi, murid yang mau setia di dalam pekerjaan Tuhan, murid yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita perlu membalas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib karena setiap kita berdosa. Dengan apa kita balas? Bersaksilah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya akan mengakhiri dengan satu cerita. Dan cerita ini sudah pernah saya ceritakan di persekutuan wanita, Bapak Ibu Saudara, di mana ada satu ketika ada seorang pendeta yang akan melakukan pelayanan di sebuah tempat yang kira-kira dia akan berjalan selama 1 bulan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia akan melakukan perjalanan, maka harus ada seseorang yang dipercayakan untuk melayani jemaat yang ada. Lalu kebetulan di situ ada seorang pastor, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang siapa pastor itu, adalah yang membantu mengerjakan pekerjaan di gereja, Bapak Ibu Saudara. Pastor ini dipanggil lalu diberi tugas dan tanggung jawab oleh pendeta ini, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, saya akan melakukan perjalanan pelayanan ke tempat ini. Saya berikan tugas dan tanggung jawab kepada Anda untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pendeta itu pergi untuk melayani di tempat yang dia tuju. Lalu dengan berjalan waktu, tibalah hari Minggu. Lalu jemaat sudah pada berdatangan semua untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka masuk dalam pujian penyembahan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ketika si pastor ini maju di mimbar, dia berdiri di mimbar, lalu setelah dia berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu ada sebuah pertanyaan yang ajukan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kebetulan pada waktu itu duduknya ada 3 deretan, Bapak, kali ini 4 ya Bapak Ibu Saudara. Ada 3 deretan. Lalu dia bertanya kepada jemaat, dia katakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara tahu tema apa yang akan saya khotbahkan pada pagi hari ini? Saya bertanya kepada jemaat yang di deretan pertama. Apakah jawab jemaat deretan pertama? Kami tidak tahu. Mereka menjawab seperti itu. Baik, puji Tuhan. Lalu selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara, tidak dilanjutkan. Lalu mereka berdoa dan pulang. 2 minggu berikutnya kembali lagi firman Tuhan. Terjadilah hal yang sama. Dia katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada di mimbar, dia bertanya pertanyaan yang sama. Dia katakan, apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa yang akan saya akan sebutkan pada kesempatan ini? Dia tanya kepada deretan yang kedua. Mereka juga menjawab, kami tidak tahu. Dan setelah pertanyaan itu, sudah sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Mereka berdoa, lalu mereka pulang. Kemudian jemaat Tuhan ini bingung, Bapak Ibu Saudara. Sudah 2 minggu pertanyaannya seperti itu. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang harus diucapkan. Dan mereka bersama-sama sepakat. Karena deretan pertama sudah menjawab, kami tidak tahu. Deretan kedua, kita sudah menjawab, kami tidak tahu. Sekarang tinggal deretan ketiga. Lalu deretan ketiga ini setelah itu mereka bersepakat, Bapak Ibu Saudara. Dalam minggu ini mereka bersepakat. Nanti kalau Ustaz itu ketika berdiri di mimbar, dia mengajukan pertanyaan yang sama, kita jawab saja, kami tahu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan setelah minggu ketiga, mereka memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ketika itu saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, dia berdoa dulu dan kemudian dia bertanya lagi. Yang datang ketika ini sudah siap-siap untuk menjawab. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tahu apa yang nanti saya khotbahkan, apa yang menjadi tema bagi kita pada pagi hari ini? Lalu mereka ramai-ramai berkata, kami tahu. Lalu apa yang dia katakan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Jika begitu, jika demikian, maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan yang tahu, tolong beritahu yang tidak tahu. Bapak Ibu, apa maksud dari cerita ini? Artinya apa? Kita yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita perlu memberitakan kepada orang-orang yang belum tahu. Ada apa? Bersaksilah bagi Yesus. Supaya ketika Yesus datang lagi ke dalam dunia ini, akan mendapati kita setia bersaksi buat Tuhan. Cukup daripada cerita yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang tahu, beritahulah yang tidak tahu. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah kehidupan kita semakin terus disempurnakan oleh Yesus, dan kita menjadi sama seperti Yesus. Ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Biarlah 3 hal penting itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita terus memuridkan, menjadi murid yang
bermanfaat orang lain. Bersaksi bagi Yesus. Melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat bersama kami berdiri. Para singa, kemudian dipersilakan untuk maju. Kita dengar sebuah pujian. Ku mau seperti Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita bernyata akan ku mau seperti-Mu. Ketika kami mendengarkan berita keselamatan pada pagi hari ini, dari dasar hati kami mau supaya kehidupan kami terus disempurnakan seperti Yesus. Bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari bibir mulut kami Bapak, tetapi kami mau supaya hidup kami benar-benar disempurnakan seperti Yesus. Jadikan kami sebagai saksi-saksi Tuhan di akhir zaman. Biarlah melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus memuliakan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, jadikan kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Biarlah melalui kehidupan kami orang-orang ketika melihat bahwa ada Yesus hidup di dalam kami. Orang-orang yang bahwa mereka dikuatkan, orang-orang yang hilang pengharapan, mereka diberikan pengharapan melalui pemberitaan Injil, melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sentuh hati kami. Biarlah hati kami tunduk kepadamu dan mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas karya keselamatan hidup kekal yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Tidak bisa kami balas dengan sesuatu apapun selain hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami tetap kami persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala pujian, segala syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri bersama gereja
gereja Tuhan di segala abad. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo Bapak Ibu, saya akan bacakan waktu jemaat kita pada hari ini Minggu 24 April 2022. Lembaga Sidang dan Pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, Betul Bumbukan Lestari, serta bagi yang baru pertama kali dalam beribadah di tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah keluarga Allah. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di pastor gereja. Ibadah raya dan perjamuan kudus Minggu tanggal 1 Mei 2022 jam 8.30 pagi. Pembicara Bapak Pendeta ISG Dr. Samdeka, WL Bapak Pintan Nabito, Singer Ibu Medi Silvian, Ibu Dini Nyai, Bapak Keswani Bandaitan, dan Saudara Jandrik. Pembaca warta jemaat dan doa persembahan Bapak Seth Nevola. Musik Bapak Pendeta SK mereka dan Bapak Gianto. Petugas perjamuan Bapak Hendra, Bapak Arkan Simatupang, Bapak Friedrich Ferluan. Ibadah wanita Jumat tanggal 29 April 2022, pembicara Bapak Evangelis Peter B, WL Ibu Demi Nyai, waktu jam 5 sore. Laporan keuangan persembahan ibadah Paskah Minggu tanggal 17 April 2022 sebesar Rp149.000. Persembahan diakonia sebesar Rp865.000. Ucapan syukur keluarga Bapak Arkan Simatupang sebesar Rp1 juta. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin dilayani dalam hal baptisan air, konseling, pernikahan, dukungan doa, penyerahan anak, ucapan syukur, kedukaan, dapat menghubungi tim pastoral GKRI di sekretariat gereja. Lembaga sidang beserta pengurus gereja GKRI Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bagi saudara di bulan April ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Demikian informasi gereja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya dan ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik, masih pelihara hidup kami hingga saat ini. Kau masih berikan kesehatan, Kau masih berikan kami nafas hidup hingga saat ini. Itu semua bukan karena kebaikan kami, tapi Kau, Maha Yesus, Kau setia memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan ibadah kami hingga saat ini bisa berjalan dengan baik, itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Dan juga kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu, biar Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami bisa dengarkan saat ini, kiranya bisa menuntun perjalanan hidup kami. Dan dalam sisa-sisa hidup kami Tuhan, kami mohon kepada-Mu kiranya kuatkan kami, agar kami bisa tetap bertumbuh iman kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada-Mu. Sebentar kami akan memberikan
kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita berdoa, ada yang berulang tahun di bulan ini, sepanjang bulan April, yang bisa nanti kita sama-sama bawa dalam doa. Oh, selain Bapak Frederick Heriawan, siapa lagi? Oh, Ibu Meni. Nah, Meni Siagian. Ada lagi? Ini ulang tahun kelahiran. Ya, kelahiran. 2 orang kelahiran. Yang masih kelahiran dulu nih. Oh, Mama Pasya, Ibu Fitra Nela. Ibu Rebecca. Oh, Rebecca. Waduh. Luar biasa ya. Ulang tahun kelahiran. Sama Ibu? Rebecca. Ibu Rebecca juga. 5 orang sudah. Siapa lagi? Ibu juga. Siapa lagi? Mama siapa? Ya. Mama Dea. Jadi 6 ya sudah ya. Nanti kalau saya lupa namanya sebut ya. Bantu ingat ya. Siapa lagi? Yang ulang tahun kelahiran. Sekarang yang ulang tahun pernikahan. Ada di bulan April ini. Oh Bapak. Wah, puji Tuhan. Yang keberapa? Perak. Kawin perak. Wah, selamat, luar biasa. Kawin perak. Pak Kristani. Pernikahan kawin emas ya? Belum ya? Masih perak ya Pak ya? Lewat tapi ya Pak ya. Ada lagi yang masih kawin seng?
Bukan sedikit multi room lah. Nggak ada ya? Sudah nggak ada. Baik, kita mau berdoa bersama-sama. Kami sungguh sangat diberkati karena memang kami dipanggil untuk diberkati Tuhan. Tidak hanya anugerah keselamatan hidup kekal yang pasti, tetapi juga kami diberkati, diberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga merasa dan bersyukur karena Tuhan melimpahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada hari ini juga Bapa, di antara kami, saudara-saudara kami juga boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dengan bertambahnya usia 1 tahun lagi, sungguh mereka semua mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan yang terus memelihara mereka sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia bagi Ibu Fitra Mewah, Bapak Fredrik Heriawan, Ibu Kori Sinaga, Bu Neni Siagian, Mama Dea. Terima kasih Bapak. Juga Ibu Rebeka yang Tuhan boleh tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Kami berdoa bersama, dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula cinta kasih mereka kepada Tuhan. Hidup mereka bukan hanya semakin dekat, tetapi semakin melekat dengan Tuhan. Dan hidup menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Makin menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Lewat hidup mereka mengalir kasih kuasa Allah, menyentuh banyak kehidupan, sehingga lewat kehidupan anak-anakmu yang Tuhan boleh anugerahkan usia bertambah ini Tuhan, sungguh rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, dan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa di antara kami juga ada yang Tuhan juga boleh anugerahkan untuk mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan mereka, di mana mereka boleh bertambah usia pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat Bapak Kristoni Panjaitan dan Ibu yang boleh berulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Bapak Berlin yang Tuhan juga boleh berkati usia pernikahan mereka sampai saat ini dan memasuki pernikahan perak. Terima kasih Tuhan, semua karena rahmat dan anugerah-Mu. Kasih-Mu lah yang membawa mereka sampai saat ini. Biar lewat pernikahan yang Tuhan anugerahkan, sampai saat ini mereka tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, tetap setia dengan pasangan satu dengan yang lain, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran firman Allah di dalam pernikahan. Biar itu menjadi contoh dan teladan bagi kami semua yang masih muda, bagi mereka juga yang usia pernikahan mereka Tuhan masih muda belia. Tuhan, biar itu menjadi teladan yang baik untuk juga banyak orang. Kehidupan nikah mereka juga menjadi kehidupan pernikahan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapak, biar Engkau berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, dalam pernikahannya Tuhan, mereka juga makin melekat dengan Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak-anak mereka Tuhan, dalam pekerjaan, studi, dalam segala hal Tuhan berkati mereka semua. Dan biarlah mereka Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk setiap pergumulan dari umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir khususnya saat ini,
Bapa, Engkaulah Allah yang Maha Tahu, mengerti, campur tangan turun tanganmu Tuhan yang penuh kasih kuasa. Biarlah Tuhan menolong, menopang, menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk tetap terus memandang kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, karena Engkau Tuhan yang hidup dan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa terus untuk perusahaan ini. Biar Tuhan terus memberkati, supaya perusahaan ini terus menjadi perusahaan yang maju berkembang hari ini, esok dan yang akan datang, membawa kesejahteraan bagi banyak orang, bagi karyawan, bagi masyarakat, bagi pekerjaan Tuhan yang ada, dan nama Tuhan dimuliakan. Pemilik perusahaan dan semuanya ya Tuhan, karyawan semuanya Tuhan juga berkati, berikan roh takut akan Tuhan, dan biar semua melaksanakan tugas tanggung jawabnya di dalam takut akan Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Dan biar khusus anak-anak Tuhan yang ada di dalam perusahaan ini, baik di pusat maupun di dalam kebun, semuanya Tuhan melakukan tugas tanggung jawabnya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus membawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Tuhan tetap menjaga, memelihara. Kami bersyukur bahwa pandemi telah beralih menjadi endemi. Kami tetap berdoa biarlah badai COVID ini Tuhan boleh berlalu, dihalaukan dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami tetap di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara dengan kedaulatan. Kami percaya bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kehadiran gereja-gereja Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di bangsa ini, sungguh kehadirannya berdampak. Mereka memberitakan Injil Tuhan lewat kasih dan perbuatan yang nyata, sehingga banyak orang sungguh boleh mengalami kasih Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah dan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh program gereja-gereja di tempat ini kami juga serahkan dalam tangan-Mu, baik itu pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan wanita, dan juga ibadah raya, dan juga program kerja yang lain. Tuhan juga terus sertai dan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami. Dan kami berdoanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Tiba-tiba kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lalui bersama-sama, karena Tuhan selalu ada bersama kita.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bawalah firman Allah dengan sukacita. Lakukanlah firman Allah yang telah engkau dengar pada hari ini dengan setia. Dan sekarang mari arahkan hatimu, angkat wajah dan kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Bersyukur pada Tuhan. Selamat hari Minggu dan setelah itu saudara boleh menjabat tangan satu dengan yang baik.